Siapa tahu di akhir tahun teman-teman mau mencari unit yang fresh. Nah, ini ada nih salah satunya. Manual transmission tahun 2019, warna putih ya, dengan odometer masih di 12.000. Pernah record di Balai Lelang Legoas ada berapa unit dan semuanya sold out di harga 76 juta sampai 79 juta. Nanti kita cek apakah harganya di bawah itu atau sedikit di atas itu. Dan untuk si Grand Max ini rencana harga ajuannya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gua. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini gue lagi ada di Balai Lelang Legoas dan kita akan mencoba review unit-unit yang lagi ada di Balai Lelang Legoas ini. Ada beberapa unit yang sudah sold. Jadi pada akhir tahun ini banyak mobil-mobil yang ada di Balai Lelang ini turun harga, tapi kita nanti akan cek seberapa turunnya. Nanti kita akan review unit-unitnya apa aja, mobil keluarga dan sebagainya yang ada di sini. Informasi ini akan gue berikan kepada teman-teman semua yang belum tahu tentang Balai Lelang Legoas, bisa langsung cek di deskripsi video ini. Nah, untuk gimana cara lelang dan segala macamnya, teman-teman bisa langsung cek media sosialnya atau Instagramnya dari Balai Lelang Legoas, atau bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi. Karena Balai Lelang Legoas ini adalah balai lelang yang 100% menggunakan aplikasi tanpa konvensional. Nah, jadi nggak pakai ribet, dimanapun kita bisa melakukan lelang, walaupun nggak hadir di lokasi lelangnya. Seperti apa unit-unit yang dilelang atau stok unit yang ada di Balai Lelang Legoas pada sore hari ini? Ikutin terus guys video gua sampai selesai. Oke guys, kita langsung mulai dari unit mobil keluarga. Ini masih banyak banget unit-unit mobil keluarga Sigra dan Calya dengan harga 70 jutaan. Dan gua akan mereview unit yang sold di sini. Kita langsung cek aja. Ini salah satunya ya. Ini udah sold, nanti kita akan review beberapa yang masih unsold juga. Oke guys, ini adalah Toyota Calya tipe G 1200cc, ini 2017. Ini masuk kategori C dan di sini odometernya di 22 ribuan. Pajaknya mati di bulan 3 2020 kemarin. Dengan catatan akinya soak, plafon di dalamnya interior ini kotor, terus ada ban yang sobek. Di open di harga 75 juta rupiah tahun 2017 dan lakunya pun di harga dasar. Kita langsung cek aja, warnanya orange metallic seperti ini. Untuk di bagian eksterior, kondisi cat 2017 ini masih oke banget kalau menurut gua, masih kondisi cukup. Headlamp dan juga fog lampnya masih oke, termasuk garnisnya di bagian fog lamp ini masih oke dan utuh ya keseluruhan. Masih presisi di bagian fender dan juga di bagian bumpernya untuk di mobil ini. Untuk velg masih OEM dan kondisi ban yang ada di sini kira-kira sekitar 30-40%. Kita cek di sisi satunya. Oke guys, ini di bagian sisi satunya dari unit ini ada beberapa bagian yang memang harus di spet lagi. Ada baretan tipis dan juga ada kotoran-kotoran yang butuh dipoles lagi atau disalon lagi. Sisanya masih terbilang kategorinya cukup normal. Oke guys, ini di bagian belakang dari Calya G-nya masih cukup normal. Masih kalau gue bilang kategorinya di grade C ya. Untuk di bagian belakang ada dua sensor parkir dan masih di bagian belakang untuk cover towingnya ini masih ada. Masih cukup presisi di bagian quarter belakang dan juga di bagian bumpernya. Stop lamp masih oke. Nah, ini di bagian sisi sebelah kanan dari belakangnya juga masih terbilang cukup normal kalau menurut gua. Oke guys, ini adalah unit yang laku di Balai Lelang Legoas pada pekan ini ya. Dan ini adalah Toyota Calya tipe G 1200cc warna orange metallic seperti ini tahun 2017. Odometer di 22 ribuan, eksteriornya masih kondisi C, interior C, mesinnya juga di C. Dengan pajaknya mati di bulan 3 2020 kemarin. Dan ini di open di harga 75 juta rupiah, lakunya juga di harga dasar 75 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Oke guys, satu lagi unit yang laku ini adalah mobil bekas rasa mobil baru. Ini adalah Wuling Convero DVVT tahun 2019 manual transmission. Dan ini pajaknya mati di bulan 8 atau bulan 9 ya 2020. Platnya masih putih di sini tapi sudah ada plat hitamnya. Di open di harga 85 juta rupiah, lakunya di harga 85 juta rupiah. Odometernya masih cukup rendah. Nah, ini di harga dasar lakunya dan masih sisa 5 unit lagi. Jadi ada 14 unit kemarin dari Balai Lelang Legoas untuk Convero DVVT ya. Ini kondisinya masih rasa baru. Di bautnya ini masih ada biru-birunya dan kondisinya tinggal poles lagi. Sisanya ini masih oke. Kaca filmnya pun juga bawaan dari Solar Guard. Sisanya di interiornya ini masih bau showroom. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan mobil bekas rasa mobil baru dengan harga dasar di 85 juta. Masih kondisi grade-nya masih B+ kalau menurut Pak Maris ya untuk head operation dari Balai Lelang Legoas. Oke, selamat kepada pemenangnya mendapatkan
Wuling 2019 manual transmission tipe DVVT ini dari Balai Lelang Legoas. Oke guys, lanjut kita nyari unit-unit yang unsold di Balai Lelang Legoas. Ada beberapa unit yang menarik kalau menurut gua. Siapa tahu di akhir tahun teman-teman mau mencari unit yang fresh. Nah, ini ada nih salah satunya belum laku nih. Langsung kita cek aja. Ini adalah Suzuki Karimun Wagon GL. Ini yang 1000 cc 2014. Warnanya biru metalik seperti ini. Odometer masih di 26 ribuan. Grade-nya masih terbilang B. Pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin dan di open di harga 61 juta rupiah. Nanti rencananya mungkin akan turun harga lagi. Ini dari harga 65 ya. Sekarang di harga 61 juta rupiah. Kita cek nanti next lelangnya apakah akan turun lagi harganya. Dengan catatan plafon ada kotor, sarung jok juga kotor. Knalpotnya sudah racing, door trimnya juga ada beberapa yang kotor. Kita langsung cek kalau dari kondisi unit, ini platnya masuknya ke plat F. Headlamp masih terbilang cukup oke. Velgnya OEM dari bawaan Karimunnya yang tipe GL seperti ini dan kondisi bannya kurang lebih 30-40% ya keseluruhan. Masih terbilang cukup normal. Untuk roof railnya juga masih ada ya di bagian unit mobil ini. Tipe yang ini nih belum ada fog lampnya. Jadi di bagian fog lampnya nih cuman diberikan garnish seperti ini. Tapi teman-teman masih bisa lihat fog lampnya ini belum terpasang ya. Nah, kita cek di bagian sisi sebelah kanannya dari depan. Oke guys, ini di bagian sisi kanan dari depan untuk fender dan bumpernya keseluruhan kiri dan kanan masih presisi, dan sisi bodi sebelah kanan ini sama dengan kirinya masih cukup normal. Bagian catnya pun juga masih shiny banget nih, masih oke banget. Nah, ini yang tadi gue bilang bagian depan ini untuk fog lampnya masih hitam seperti ini ya, mungkin garnishnya copot. Yang tadi di sebelah kiri depan itu masih ada garnishnya, yang ini nggak ada garnishnya sama sekali. Cuman untuk bagian fog lamp memang tidak ada ya untuk si Karimun GL ini, jadi kita harus pasang sendiri. Oke guys, kita langsung cek di bagian belakang unit ini. Ini adalah bagian belakang dari unit Karimun Wagon R ya, yang tipe GL, masih sangat normal. Kondisi catnya masih cukup shiny, dan untuk di bagian stop lampnya ini juga masih terbilang cukup oke. Tidak ada sensor parkir di bagian belakang dan juga tidak ada wiper ya untuk di mobil Karimun GL ini. Dan sisanya nih masih terbilang kategori cukup sih kalau menurut gua untuk di bagian eksterior. Untuk unitnya ini ada head unitnya single din seperti ini. Terus di bagian joknya ini adalah sarung jok bawaan pabrikannya dan kondisinya agak sedikit kusam aja. Door trimnya juga agak sedikit kusam, plafonnya juga sedikit kusam. Untuk di bagian dashboard dan juga setir ini masih terbilang oke sih. Dan ini masih masuk ke kategori C kalau menurut gua di bagian interior. Oke guys, ini sudah turun harga. Jadi buat teman-teman yang nyari mobil mungil dengan budget 60 jutaan, Karimun Wagon GL ya 1000 cc tahun 2014 dengan odometernya di 26 ribuan. Pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin, dan di sini eksteriornya cukup, interior cukup, dan juga mesinnya di kategori cukup ya. Di open saat ini di 61 juta rupiah dan rencananya akan turun untuk di season lelang berikutnya. Jadi pantengin aja Balai Lelang Legoas, mungkin akan turun lagi. Cuman kita nggak tahu. 61 juta rupiah di open di Balai Lelang Legoas dan ini masih unsold. Oke guys, kita langsung ke unit berikutnya nih. Oke, seperti biasa masih ada lagi unit yang unsold di 85 juta. Ini adalah Wuling Convero DVVT dengan kondisi yang masih grass ya. Sisanya 5 nih, dan ini kondisi kilometernya juga masih cukup rendah. Nah, buat teman-teman bisa langsung cek di Balai Lelang Legoas, mobil 85 juta kondisinya masih grass banget nih. Sisa 5, dan nggak tahu nanti di pekan depan apakah harga akan turun. Cuman teman-teman cek aja di Balai Lelang Legoas. Kita langsung ke Sigranya nih, salah satu Sigra yang ada di Balai Lelang Legoas. Sisanya masih banyak, Calya dan Sigra. Yang ini yang masih grass baru datang, kita langsung cek aja. Daihatsu Sigra ini tipe M 2019. Odometernya masih 12 ribuan, dan ini grade-nya masih di B dengan pajak mati di bulan Oktober 2020 kemarin. Catatannya sarung jok kotor, engine hood penyok nih, nanti akan gue tunjukin, dan pintu bagasi penyok, list plank juga ada yang penyok. Di open di 71 juta rupiah, dan ini masih ada di Balai Lelang Legoas. Nah, ini adalah di bagian eksterior, warna putihnya 2019 masih cukup oke, masih cukup shiny. Tipe terendah ya, peleknya kaleng dan ditutup dengan dop dari plastik seperti ini. Ada juga dop yang sudah rusak, patah ya, atau pecah seperti ini. Dan di bagian depan sebelah kiri, fender dan juga bumpernya ini masih presisi, hanya ada beberapa baretan-baretan bekas nyerempet, dan ini butuh di repair atau di repaint lagi. Headlamp ini masih terbilang cukup kristal banget nih, masih oke banget. Ini adalah hood yang penyok, ini jadi butuh di repair dan di repaint lagi. Grillnya ini senada dengan warna bodinya ya, yang tipe terendah. Kita cek di sisi satunya nih guys. Nah, untuk di bagian sisi satunya sama, untuk di bagian bumper nih banyak juga baretan-baretan seperti ini yang sudah harus di repaint lagi. Masih presisi di bagian fender dan juga bumpernya.
Sisanya ini bodi sebelah kanannya masih cukup normal. Kita langsung cek di sisi lisplang yang penyoknya. Oke guys, ini adalah sisi lisplang sebelah kiri dari unit ini yang penyok dan sudah agak sedikit mengarat, dan ini butuh di repair lagi. Nah, ini yang cukup agak parah ya di bagian pintu sebelah kiri belakang. Jadi butuh di repair dan agak dalam banget nih. Lanjut guys, kita cek di bagian belakang dari Sigra. Ini masih sebenarnya tampak normal di bagian catnya. Stop lamp masih oke, masih ada wipernya juga. Nah, ini ya yang penyoknya ada beberapa ya. Penyoknya ini termasuk penyok besar untuk di bagian pintu bagasinya, dan ada beberapa penyok lagi di bagian tengahnya. Sisanya ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, masih terbilang normal ya sisanya selain pintu bagasinya. Oke guys, ini adalah Daihatsu Sigra tipe M, manual transmission tahun 2019, warna putih ya, dengan odometer masih di 12 ribuan. Pajaknya mati di bulan 10 2020 kemarin, dengan eksteriornya C arah ke D karena ada lisplang yang penyok dan harus di repair, termasuk bagasi dan juga hood dari unit ini. Interior masih cukup dan mesinnya masih terkategori cukup oke nih. Di open di harga 71 juta rupiah, dan ini nanti akan dilelang lagi di Balai Lelang Legoas. Buat teman-teman yang tertarik dengan Sigra M 2019, langsung pantengin Balai Lelang Legoas guys. Oke guys, di Balai Lelang Legoas ini nggak hanya mobil-mobil keluarga seperti Sigra, Calya, Wuling, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa unit termasuk Avanza atau Xenia ya biasanya. Nah, kita coba akan cek unit-unit yang akan dilelang pada next lelang berikutnya. Ada mobil niaga juga, dan ada beberapa unit-unit yang ditunggu-tunggu nih. Salah satunya 2015, ini Toyota Innova, tapi masih belum lelang, jadi tunggu aja. Ini adalah Toyota Innova 2015. Tipenya G, yang ini bensin ya, 2000 cc, manual transmission. Odometernya masih belum kedata karena ini belum verifikasi. Kondisinya ini masih serba cukup kalau menurut gua dari mesin, eksterior, dan juga interior. Jadi tungguin aja, ini akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Legoas. Harganya masih belum kedata, jadi harga ajuannya juga belum masuk. Teman-teman pantengin aja, tungguin, nih tinggal sisa 1 2015 Innova G bensin, manual transmission. Nah, lanjut nih, ada mobil juga yang seperti tadi, Karimun Wagon GL juga. Kalau yang ini 2005, yang ini tahun 2020 nih. Odometernya masih di 5 ribuan. Kita cek aja di bagian depannya. Nah, ini pernah kita review sedikit. Ini adalah Karimun Wagon GL 2020 automatic transmission. Ini odometernya masih di 5 ribuan. Kondisi masih oke banget, masih fresh banget ya, 2020. Dan masih belum tahu nih akan dilelang di harga berapa. Terus ada 2020 juga, ini Sigra. Nah, ini manual transmission tipe M. Pajaknya nanti mati di bulan 8 2021 ya. Nah, seperti ini kondisinya, masih grand, dan ini adalah manual transmission. Ada beberapa juga unit niaga. Nah, ini pernah kita review khusus. Tahun ini keseluruhan tahun 2012 ya. Ada Hino Dutro 1100 dan 1300, dan juga ada si Daihatsu Grand Max Blind Fan 2012. Nah, ini ajuan harganya kurang lebih katanya sih di 40 jutaan. 2012 Grand Max Blind Fan seperti ini. Lalu untuk Hino Dutro yang 130 MD adalah yang double ya, bannya 6. Ada 1 di Balai Lelang Legoas, dan kondisinya masih serba C dengan odometernya masih di 70 ribuan. Dan harga ajuannya ini kurang lebih di 100 juta rupiah. Nanti kita cek apakah harganya di bawah itu atau sedikit di atas itu. Sisanya 5 unit lainnya, Hino Dutro 110 SD, engkel ya, 4 roda, dan rata-rata kilometernya di 100 ribuan. Kondisinya masih serba C juga. Nah, ini box, yang engkelnya box, dan juga yang double-nya ini juga box. Di open di harga ajuannya di 90 juta rupiah, semuanya tahun 2012. Hino Dutro 110 SD dan 130 MD tipe box. Dan untuk si Grand Max ini rencana harga ajuannya di 40 jutaan 2012. Oke guys, ini ada 1 unit lagi yang dicari orang juga, 2012 Toyota Avanza tipe E. Ini manual transmission dengan kondisinya masih serba C. Jadi ini ada lagi, tinggal kalau nggak salah 1 unit doang nih. Tinggal 1 unit doang yang 2012, kondisinya manual transmission. Ini akan dilelang kemungkinan di harga opennya 70 jutaan. Dan ini pernah record di Balai Lelang Legoas ada berapa unit, dan semuanya sold out di harga 76 juta sampai 79 jutaan. 2012 tipe E, yang ini kondisinya masih oke banget. Jadi teman-teman tungguin aja nih, di Balai Lelang Legoas ada Avanza tipe E 2012. Kita coba cek nih di bagian belakangnya.
Oke guys, ini adalah unit dari Avanza E yang kondisinya memang ini adalah XPT, tapi ini PT-nya atau vendor dari Balai Lelang Legoas ini punya maintain yang cukup bagus, servis berkalanya. Jadi ada servis recordnya dan kondisi mesinnya juga terbilang cukup terawat. Untuk masalah kaki-kaki memang teman-teman harus coba cek lagi unitnya. Ada beberapa kaki-kaki yang masih oke, ada juga kaki-kaki yang memang harus butuh diganti. Untuk diinspeksi dari Balai Lelang Legoas ini semuanya terkategori cukup, termasuk di bagian mesinnya. Oke guys, jadi tungguin aja, ada beberapa unit yang fresh akan dilelang di Balai Lelang Legoas. Avanza E 2012 manual transmission, ada juga Suzuki Karimun Wagon R lagi yang GL 2020, tapi harga ajuannya masih belum ada, ini kilometer masih 5 ribuan. Pajaknya mati di Januari 2021 nanti. Lalu ada Sigra nih, jadi tungguin aja Sigra 2020, platnya F, pajaknya mati di bulan 8 2021 nanti, dan juga ada unit-unit dari Niaga. Hino Dutro yang ankle dan juga double ada sekitar 6 unit, dan juga Grand Max Blind Fan 2012. Harga ajuannya kurang lebih 40 juta sampai di sini 100 jutaan. Oke guys, jadi ini adalah beberapa preview atau review tentang unit-unit yang ada di Balai Lelang Legoas pada sore hari ini. Ada beberapa unit dari Sigra dan Calia di open 70 jutaan, dan ini masih sisa beberapa yang ada di sini. Masih kondisinya ada yang grade C dan juga ada yang grade D. Nah, teman-teman langsung cek aja yang butuh mobil keluarga. Ada beberapa sudah laku, termasuk yang di depan kita nih. Ini laku di harga dasar. Semuanya rata-rata di 70 jutaan. Ada beberapa unit seperti Karimun juga turun harga dari 65 yang belakang ini warna biru, dan itu sekarang turun di 61 juta. Lalu juga ada Wuling Convero DVVT 85 juta, dan rencana ada beberapa unit yang akan dilelang pada event berikutnya, mobil Niaga, truk, dan juga blind van. Sisanya masih ada Innova dan juga Avanza 2012. Oke guys, jadi sekian aja informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Legoas. Next event rencananya mungkin akan ada mobil 40 jutaan, yaitu seperti Grand Max blind van, atau ada beberapa mobil-mobil lain. Seperti budget-budget 40 sampai budget-budget 80 jutaan, kita akhir tahun ini bisa mendapatkan unit mobil pilihan dari Balai Lelang Legoas. Yang belum tahu tentang Balai Lelang Legoas, langsung cek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang Legoas. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.